Pada tahun 1999 terlihat sebuah perahu melewati pinggiran sungai. Tentu hal itu menarik perhatian para anak-anak yang sedang bermain di pinggiran sungai. Pria tak dikenali itu membawa seekor gagak di tangannya dan memperkenalkan dirinya bernama Hyun yang profesinya sebagai dukun. Pria itu lalu diantar bertemu Om Sang untuk meminta izin memarkirkan perahunya. Setelah Isya, seorang anak mendatangi Hyun dan meminta bantuan untuk datang ke rumah Chotu, dikarenakan Yen mengalami kerasukan. Dengan nada bicara yang tinggi, obrolan mereka pun didengar oleh dua orang pria yang sedang mencari harta karun dari orang yang sudah meninggal. Karena memang di Thailand sana, biasanya orang meninggal akan membawa hartanya ke dalam peti mereka. Sementara di rumah Chotu, para warga terlihat berkumpul menyaksikan Yen yang sedang kesurupan. Hyun pun diminta untuk membantu memulihkan Yen. Dia dengan segera menunjuk Soi untuk membantunya. Jadi Soi ini adalah seorang gadis yang tunarunggu. Hyun pun berkomunikasi dengan Soi melalui bahasa isyarat. Hyun kemudian melakukan sebuah ritual yang membuat orang tua Yen menjadi panik. Namun sesaat kemudian Yen pun terbangun dan langsung sadar. Semua orang yang melihat kejadian itu pun merasa takjub akan kehebatannya. Karena hal itulah para warga memberi julukan sebagai guru. Keesokan harinya, Hyun meminta izin kepada ayahnya Soi agar Soi ini mau dijadikan sebagai asistennya. Soi pun diajarkan untuk meramu bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan obat. Singkat cerita, karena kepercayaan masyarakat kepada Hyun, akhirnya dia diizinkan untuk tinggal di sebuah rumah kosong. Hingga di suatu hari, Soi bertanya tentang gambar ular di tangannya. Hyun pun menjawab bahwa gambar itu selalu mengingatkannya pada ibunya. Karena dulu dia pernah melihat seekor ular yang akan menerkam ibunya. Namun Hyun berhasil menyelamatkannya dan membiarkan ular itu untuk menyerang dirinya. Sampai pada akhirnya Hyun tak sadarkan diri. Semua orang mengiranya sudah meninggal. Namun beberapa hari kemudian Hyun terbangun diselamatkan oleh seorang nenek. Dia berkata bahwa Kumantong telah memilihnya. Namun naas ketika dia pulang, malah menemukan sang ibu yang sudah meninggal. Lantaran enggak kuat kehilangan Hyun, nenek yang kini dipanggilnya guru berkata, jika dia mau menguasai ilmu Kumantong, dia dapat bertemu dengan ruh ibunya. Dan cara untuk mencapainya adalah, dia harus terus menambah dosis dari ular berbisa tersebut. Ritual itu pun terus dilakukan sampai saat ini. Hingga di suatu malam, Om Sang membawa seorang pasien mendatangi Hyun. Pasien itu bernama Sao yang merupakan seorang gadis cantik. Di situ Hyun berpendapat bahwa seseorang sedang mengerjai Sao. Karena hal itulah Hyun akan membuatkan tato mantra untuk melindunginya. Dan Om Sang pun diminta untuk menunggu di luar. Sementara Soi dengan segera menggantikan pakaiannya. Hyun pun mulai membuat tato yang lokasinya berada di tengah-tengah gunung. Setelah selesai Sao akan membayarnya. Namun Hyun menolaknya dan mengatakan bahwa ini gratis. Dia pun meminta kepada Sao untuk datang kembali dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dia bahkan menuliskan beberapa petunjuk dalam secari kertas jika Sao ingin memiliki ilmu pemikat pria. Selanjutnya Hyun pun mulai beberes. Namun dari belakang Soi muncul dan mengagetkan Hyun. Dan secara tiba-tiba Soi malah mau membuka atasannya. Namun di sini Hyun menolak lalu mengajak Soi untuk minum teh terlebih dahulu. Setelah selesai Soi pun mulai terlelap. Sampai pada akhirnya mereka pun main-main bersama. Singkatnya setelah kejadian itu, Hyun mendatangi ayahnya Soi dan mengungkapkan niatnya untuk meminang Soi. Dia bahkan sampai memberikan mahar sejumlah emas untuknya.
Sampai pada akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Kemudian di suatu malam Hyun mengalami mimpi buruk. Dia mendapat bisikan dari gurunya. Karena mimpi itu dia pun mengambil kapak lalu melubangi lantai rumahnya. Dan juga menggali tanah di bawah rumahnya. Entah apa maksud dan tujuan Hyun melakukan itu. Kemudian di keesokan harinya, mereka berdua pun menutup bagian bawah rumah. Dari kejauhan dua orang pria si tukang pencari harta karun itu bertanya-tanya sendiri mengapa mereka menutup bagian bawah rumahnya. Di lain waktu Hyun melanjutkan membuat lubang yang tembus sampai ke aliran sungai. Tentu, semua itu sesuai arahan dan bisikan dari gurunya, yang mengatakan bahwa pengorbanan harus dilakukan. Di ruang bawah tanah pada malam bulan purnama terjadi. 3 hari sebelum malam bulan purnama, Hyun membangunkan Soy karena ada pasien. Dia menyalakan lilin yang ada di terowongan. Sementara dia akan bersiap untuk melakukan upacara. Sesaat kemudian Soy terlihat meletakkan sebuah benda di dekat lampu yang ada di sepanjang ruang bawah tanah. Selama proses berlangsung Soy yang mulai penasaran. Akhirnya mencari tahu apa yang dikerjakan sang suami. Melihat ada yang tidak beres Soy pun memilih naik ke atas. Namun betapa terkejutnya Soy ketika melihat Sao yang sudah meninggal dalam keadaan tanpa busana. Sao yang takut langsung berlari pergi dan diikuti oleh Hyun. Ketika mulai tenang Hyun pun mengarang cerita bahwa Sao ingin merampoknya. Sementara keadaannya tanpa busana itu karena dilakukan setelah Hyun membuatkan tato mantranya. Setelah dijelaskan panjang lebar Sao pun akhirnya percaya begitu saja. Hingga di suatu hari datanglah seorang pasien. Dia bernama Yen. Dengan tujuan dia ingin berobat supaya cepat diberi keturunan. Mendengar hal itu, Hyun langsung menyuguhkan teh kepada Yen. Ketika sudah terlelap Hyun pun langsung melancarkan aksinya. Dengan main-main bersama. Setelah Yen sadar Hyun pun mengatakan, kalau 2 kali terapi lagi Yen akan memiliki keturunan. Hari-hari telah berlalu. Kini Yen kembali datang. Dia bercerita bahwa saat ini dia mengalami kehamilan. Padahal beberapa bulan terakhir ini, Yen dan suaminya belum melaksanakan main-main bersama lagi. Karena hal itulah Yen merasa takut. Jika suaminya menuduh Yen macam-macam. Dengan santainya Hyun pun mengatakan bahwa semua itu tidak bisa digagalkan. Dia akan membantunya. Namun datang lagi pada saat tengah malam nanti. Karena dia akan dibuatkan upacara khusus. Soy yang sudah tidak sanggup lagi dengan suaminya itu pun memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Namun sayang, tidak ada satupun polisi yang mengerti bahasa isyarat. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.